Ya, beralih ke berita lain, Saudara. Limbah karung goni ternyata bisa disulap menjadi kerajinan songkok atau peci yang unik. Momen Ramadan dan jelang Lebaran seperti saat ini, produk peci berbahan karung goni tersebut laris di serbu pembeli. Selain peci, limbah karung goni juga bisa dibuat menjadi topi dan tas serta produk lainnya. Berbekal kreativitas dan ketekunannya, Marwoto, warga desa Peganjaran, Kecamatan Bayi Kudus, sukses menjulap limbah karung goni menjadi songkok atau peci. Selain berbahan ramah lingkungan dengan warna alami karung goni, peci ini juga terlihat cukup unik dan klasik. Produk peci buatannya itu sudah siap dijual dan momen Ramadan menjelang Lebaran seperti saat ini, peci karung goni ramai diburu pembeli. Untuk mempercantik tampilan, Marwoto juga menambahkan hiasan berupa logo ormas keagamaan seperti NU, GP Ansor maupun logo lainnya. Dan penambahan logo-logo sesuai permintaan tersebut terbukti cukup mampu menarik minat pembeli. Salah satu pembeli mengaku awalnya mencari peci untuk Lebaran, namun ia mendapati peci yang berbeda dari yang lain, sehingga ia pun tertarik membelinya. Selain nyaman dipakai, peci karung goni dapat digunakan untuk ibadah, juga praktis, bisa dibawa kemana-mana. Saya sedang nyari peci dan kebetulan di sini pecinya unik, berbahan goni. Uniknya karena ini kan bahannya kan berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan kain-kain biasa, kalau sini kan kain goni, yang mana goni ini kan terbuat dari limbah ya. Karena ini kelebihannya juga bisa dibawa kemana-mana. Tidak ada batasan untuk dibuat apa aja, bisa buat foto juga bisa, buat main ke keluar juga bisa, terutama buat ibadah. Ide memilih bahan limbah karung goni karena selain ramah lingkungan, karung goni memiliki kesan yang vintage atau klasik. Selain itu juga memiliki warna dan serat kain yang khas. Sementara proses pembuatan peci juga tidak terlalu sulit. Dibantu sejumlah penjahit, Marwoto bisa memodifikasi goni yang biasa digunakan untuk karung menjadi sebuah peci. Ini peci adalah bagian dari fashion, style fashion untuk penutup kepala. Tetapi ini juga bagian dari atau merupakan tuntunan dari leluhur kita untuk menutup kepala itu sendiri. Dan karena goni ini lebih netral, tidak hanya bisa untuk sholat, tetapi di luar sholat pun masih elegan untuk dipakai. Dengan dibantu 5 orang pekerja dalam sehari, biasanya ia dapat memproduksi 50 hingga 100 buah peci. Selain dari lokal Kudus, pembeli peci ini juga sudah mulai dipesan di beberapa kota seperti Semarang, Yogyakarta, Tangerang, dan dari daerah Jawa Timur. Bahkan sampai dipesan oleh pengurus cabang istimewa NU di Korea Selatan. Sementara untuk harganya dipatok di kisaran 30.000 untuk yang polos dan 35.000 untuk yang ada motif logo bordirnya. Iwan Miftaudin, Kompas TV, Kudus. Indah dan uniknya Al-Quran berbahan marmer di Masjid Al-Muhtaram, Kabupaten Pekalongan. Mushaf kitab suci umat Islam ini dibuat secara manual oleh seorang pengrajin kaligrafi menggunakan bahan marmer khusus dari Italia dan sebagian juga dari marmer Indonesia. Di bulan Ramadan lalu, Al-Quran marmer ini banyak dikunjungi oleh warga. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya. Karya Al-Quran berbahan marmer ini terlihat sangat indah, unik, juga menjadi perhatian bagi jamaah serta masyarakat. Lembaran-lembaran ayat Al-Quran dalam ukuran besar di lembaran-lembaran batu marmer alam terbajang di sayap kanan Masjid Al-Muhtaram, sebelah barat alun-alun Kabupaten Pekalongan. Goresan di atas batu marmer ini terlihat rapi dan tulisan juga indah serta mudah dibaca. Untuk memperjelas hot atau tulisan, diberikan warna emas pada sela goresan tersebut. Karya seni Al-Quran ini dibuat oleh Nur Hidayat Sibah, perajin pahat kaligrafi di Kajian Pekalongan, alumni Pondok Pesantren Al-Muayyad Solo. Mushaf Al-Quran ini dibuat oleh alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah jurusan Tafsir Hadis ini sejak tahun 2011. Hingga kini baru terbuat dan dipajang 12 juz dari total 30 juz. Hal ini dikarenakan kendala bahan baku dan biaya. Lembaran-lembaran batuan tersebut berukuran 60 x 90 cm dengan ketebalan rata-rata sekitar 2 cm. Marmer yang digunakan kualitas bagus. Didatangkan dari Italia dan sebagian juga dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Tulungagung dan Makassar. Nur Hidayat Sibah, perajin pahat kaligrafi ini menyebutkan,
Membuat lembaran Al-Quran dengan batu marmer alami ini seperti karya seni yang lainnya. Masih tergantung mood atau suasana hati. Selama mengerjakan, harus dalam keadaan suci atau berwudu, dan dilakukan usai sholat berjamaah di masjid utama kota santri ini. Karya ini diharapkan menjadi salah satu karya monumental dirinya sebagai umat Islam. 11, jadi bulan Januari itu mulai saya mengerjakan pembuatan Al-Quran marmer dengan tujuan yaitu agar Al-Quran ini lebih abadi. Terus kemudian sampai sekarang sudah berapa lembar ini? Kalau sampai hari ini yang ada di kiri kanan saya ini di masjid ini yang terpajang 8 juz, tapi yang di bengkel di rumah itu sudah mencapai juz 12. Awalnya, ia membawa sendiri pembuatan mushaf Al-Quran ini. Belakangan mulai banyak dermawan ikut membantu membiayai, termasuk juga dari pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Membuat Al-Quran marmer tersebut per lembarnya mencapai sekitar 2,1 juta rupiah jika marmer impor dari Italia. Namun, jika dari dalam negeri seperti Tulungagung dan Makassar, membutuhkan biaya 1,7 juta rupiah. Jadi total biaya untuk membuat 30 juz Al-Quran marmer ini menelan biaya lebih dari 1 miliar rupiah. Di bulan suci Ramadan, Al-Quran berbahan marmer ini menjadi perhatian masyarakat usai menunaikan sholat di masjid tersebut. Al-Quran jenis kertas berisiko rusak, terlebih saat ini makin banyak Al-Quran jenis digital. Ya bagus-bagus saja ya. Hanya nilai manfaatnya harus dipajang. Kalau hanya ditumpuk seperti itu nggak bagus ya. Mungkin hari ini Al-Baqarah ya. Mungkin besok seminggu berikutnya An-Nisa. Hanya tempatnya sendiri juga kurang memadai. Jika Al-Quran itu jadi seluruhnya, maka akan ada 600 keping marmer dengan berat total untuk 30 juz kira-kira 14 ton. Di dunia ini banyak Al-Quran besar yang sangat luar biasa, ada yang berbahan kayu dan tembaga. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya, sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Kami segenap kerabat kerja Kompas TV Pekalongan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap di rumah untuk saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.